إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menemui satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yang sangat diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla sang pencipta kita. Tidak lain dan tidak bukan dialah bulan suci Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, bulan di mana kita akan masuk ke dalam sekolahan yang membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itulah tujuan dari Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita diperintahkan Allah berpuasa bukan untuk sekedar menahan. Mereka pun menjalankan ibadah puasa. Nabi Musa alaihissalam pernah diperintahkan Allah berpuasa 30 hari. Sebelum dia berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, kita tahu Nabi Musa memiliki julukan Kalimullah, Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum beliau diajak bicara oleh Allah, diperintahkan berpuasa 30 hari. Ketika beliau selesai melaksanakan ibadah puasa 30 hari, beliau mengambil satu pohon sereh untuk dimakan untuk menghilangkan bau mulut. Karena kita tahu orang yang lapar dalam keadaan puasa, bau mulutnya suka tidak sedap. Ketika tahu Nabi Musa alaihissalam meletakkan wangi-wangian di mulutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wahai Musa, wala khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Wahai Musa, bau mulut orang yang berpuasa lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada minyak misik, parfum paling tinggi yang ada di surga. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk melengkapi puasanya 10 hari lagi. Dan di zaman dulu puasa itu ada dua maknanya. Bisa jadi mereka berpuasa menahan lapar dan haus. Ada juga yang diperintahkan Allah puasa dari berbicara. Sebagaimana Siti Maryam alaihassalam diperintahkan Allah berpuasa bicara. Lan ukalliman insana thalathata ayyam. Saya tidak akan berbicara kepada manusia 3 hari ketika beliau didapat informasi hamil Nabi Isa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh sebab itu ketika nanti Allah panjangkan umur kita di bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dengan memaksimalkan ibadah kita. Di siang hari kita berpuasa, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Sebelum subuh kita melaksanakan sholat tahajud. Kita hidupkan malam-malam kita. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita bertemu dengan Ramadan lagi. Nabi SAW pernah naik ke mimbar. 3 anak mimbar, Nabi katakan amin, amin, amin. Para sahabat bingung. Para sahabat tidak tahu. Rasulullah, kita tidak berdoa, kenapa engkau mengaminkan? Apa jawaban Nabi kita yang mulia? Ja'ani Jibril, barusan datang malaikat Jibril kepadaku dan berdoa dengan 3 doa dan saya aminkan. Jamaah rahimakumullah, bayangkan yang berdoa malaikat yang paling dimuliakan Allah, malaikat Jibril. Yang mengaminkan manusia yang paling dimuliakan Allah, Nabi Muhammad. Berarti doa ini doa spesial, doa istimewa. Doa yang gak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang gak akan pernah mungkin tidak didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doa? Malaikat Jibril.
Muhammad, tolong katakan kepada umat, ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuh. Man adraka alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfar lah. Katakan dia. Para ulama mengatakan ragima anfuh, kalau dikatakan oleh Nabi Muhammad, dikatakan oleh Jibril, orang ini berarti tidak ada kans masuk ke dalam surga. Orang ini dipastikan celaka. Orang ini dipastikan bangkrut di hadapan Allah. Orang ini hina di hadapan Allah. Siapa dia? Orang yang punya kesempatan hidup di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan pergi darinya, dosanya tak kunjung diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan dianggap bulan biasa. Ramadan dianggap bulan remeh, sembarangan. Quran dia enggak baca. Tarawih dia tidak kerjakan. Bahkan dengan beraninya dia makan di siang hari. Padahal dia seorang muslim baligh aqil. Kata Nabi SAW, amin kalau begitu Jibril. Saya sepakat dengan doamu. Orang semacam ini memang harus diberikan kecelakaan. Ramadan cuma 1 bulan dalam 1 tahun. 11 bulan kita berlumur dengan dosa. 11 bulan kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. 11 bulan kita tidak sholat berjamaah di masjid. 11 bulan kita lupa kepada Al-Quran. 1 bulan Allah kasih kesempatan. Kesempatan yang begitu mahal dan istimewa. Yang mana kalau kita memaksimalkan, apa jaminan Allah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa iman dia di dalam hati, kalau ini wajib dari Sang Pencipta Allah, ihtisab, dia tahu Allah menyiapkan pahala. Allah membuka pintu surga, Allah menutup pintu neraka, Allah kunci setan-setan yang nakal dan durjana. Ada 1 pintu namanya Rayyan, tidak akan masuk kecuali orang yang puasa. Ihtisab, apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang lalu akan Allah ampuni dan pasti diampuni. Di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisab. Siapa yang menghidupkan malamnya dengan qiyam di hadapan Allah, maka dia dipastikan dosanya diampuni. Malaikat Jibril bilang, orang ini datang bulan Ramadan, dia hidup, dia sehat, dia kuat, tapi dia meremehkan kewajiban puasa, meremehkan Al-Quran, meremehkan ibadah, maka celaka baginya. Nabi Muhammad katakan. Kali itu jamaah rahimakumullah, dan khutbah yang singkat ini saya mengingatkan diri saya dan jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Siapakah di antara kita yang Ramadannya paling berhasil? Siapakah mereka? Yang pertama, mereka yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa di antara kita yang nanti khatam Al-Qurannya lebih banyak dibandingkan yang lainnya? Demi Allah, saya hakul yakin berarti Ramadan dia akan mengantarkan dia kepada orang predikat orang bertakwa. Kenapa? Apa dalilnya? Imam Asy-Syafi'i yang bernama asli Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i, yang lahir di kota Gaza, yang umur 2 tahun dibawa ke Mekah menjadi mufti umur 20 tahun, yang menjadi ulama mazhab yang paling banyak mengikuti seluruh dunia. Apa yang beliau lakukan kalau di bulan Ramadan? Apakah beliau membuka bukunya Qaulul Qadim, Qaulul Jadid? Apakah beliau membaca buku hadis fikih? Lah, tidak, jemaah. Kalau bulan Ramadan beliau fokus sama Al-Quran. Disebutkan satu athar yang sahih, kana Asy-Syafi'i khatam Al-Qur'ana 60 marrah. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan dia mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali khatam Al-Quran, Masya Allah. Kesempatan emas bagi kita di bulan Ramadan apa? Berromantis, bermesra-mesraan dengan kalam Al-Quran Al-Karim. Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, man arada an yatakallama billahi falyaqra'il Quran. Siapa di antara kalian yang pengen ngobrol langsung sama Allah, caranya gampang. Tidak butuh perantara, tidak butuh siapapun. Anda cukup membuka Al-Quran, berarti Allah sedang mengajak Anda bicara. Ketika kita dicuekin sama anak kita karena nggak diajak bicara, betapa sakit hatinya. Kita tidak diajak bicara sama istri kita, hati galau bisa. Tapi ketika Allah nggak ngajak kita bicara, kenapa hati kita biasa-biasa aja?
Siapa mereka yang nggak mau diajak bicara sama Allah, yang hidupnya nggak pernah membuka Al-Quran? Karena orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah, firman Allah. Dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamir Rahman." Kalau hati kalian bersih, kalian enggak akan mungkin kenyang sama Al-Qur'an. Maka Ramadan bukan ibadah jasad, sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi ibadah hati. Membuat hati kita bersih dengan apa tandanya? Sering membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an, dan insyaallah Quran akan jadi syafaat penolong kita pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyak bacalah Quran di dunia, Quran akan jadi penolong pembela kamu nanti pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصفي وخليل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، في هذه الخطبة الثانية أذكركم بتقوى الله كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahimakumullah, di khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita di Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang dengan membawa bekal yang banyak, yaitu berupa amal soleh di hadapan Allah. Karena makna takwa itu ada 4, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama khauf jadi takut kepada Allah. Orang yang bertakwa takut kepada Allah. Orang yang bertakwa qana'ah bil qalil, merasa puas pemberian Allah walaupun menurut hitungan matematikanya sedikit dan kecil. Kemudian yang ketiga isti'dad yaumir rahim, mempersiapkan diri dengan membawa bekal-bekal menuju perjalanan yang panjang. Ya. Kemudian yang keempat al-amal bitanzil. Orang bertakwa adalah orang yang mengamalkan apa yang diturunkan Allah dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Maka jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita kepada hati yang bersih, jiwa yang suci, dan nanti kita kembali kepada Allah tidak membawa dosa apa. Abu Hurairah ketika beliau hendak meninggal dunia sakratul maut, beliau mengatakan ahin min tulis safar wa qillatis zad. Celaka Abu Hurairah. Perjalanan masih jauh sementara bekal masih sedikit. Kalau sekelas Abu Hurairah yang hafalan hadisnya ribuan saja merasa bekalnya kurang, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita, yang kita persembahkan kepada Allah, yang kiranya pun kalau kita dimatikan, Allah matikan kita semua dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha, dan dalam keadaan Allah azza wa jalla mengatakan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin rabbal alamin. Kita mengangkat tangan mendoakan diri kita dan seluruh kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المظلومين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المظلومين في السودان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعطنا الصحة والعافية. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا ممن يدخل باب الريان في جنتك جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.